Let's contributing to peace together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum Bapak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu. Alhamdulillah. Saya juga merasa bersyukur, berbahagia bisa datang ke kantor KUB ini, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama. Alhamdulillah bertemu dengan teman-teman tadi di luar. Bapak LHS ini adalah the man behind moderasi beragama. Pak LHS bisa tolong diceritakan kembali memori Bapak ketika awal-awal sejarah lahirnya moderasi beragama. Kenapa sih Pak harus penting sekali moderasi beragama ini? Ya, jadi sebenarnya ceritanya panjang ini. Tapi begini, ketika saya mendapatkan amanah menjadi Menteri Agama di tahun 2014, saya tentu mencoba mencari tahu apa sesungguhnya akar masalah dari umat beragama di Indonesia. Karena kan kita ketika ingin mengembangkan program harus berbasis pada masalah yang dihadapi oleh umat beragama itu sendiri. Nah, lalu kemudian saya berdialog, berdiskusi dengan banyak tokoh agama, dengan majelis-majelis agama, dengan umat-umat beragama. Lalu kemudian saya menemukan satu kesamaan di antara mereka bahwa problem yang saya dapati adalah orang beragama tapi justru mengingkari inti pokok dari ajaran agama itu sendiri. Orang beragama justru mengingkari? Iya. Bahkan lebih jauh, orang melakukan penyimpangan terhadap inti pokok ajaran agama itu justru atas nama agama. Wow, atas nama agama lagi? Iya. Contohnya misalnya, di mimbar-mimbar agama, di rumah-rumah ibadah, orang justru menebarkan caci maki. Hate speech. Hate speech. Atas nama agama, orang menebarkan kebencian. Padahal setiap agama, semua agama, itu menebarkan rahmah. Pesannya harus menebarkan kasih sayang. Tapi justru orang atas nama agama yang ditebarkan itu kebencian. Caci maki. Orang bayangkan, saya ingin kasih contoh yang lebih ekstrim. Sekumpulan umat muslim dengan meneriakkan takbir itu membakar masjid. Itu terjadi tidak hanya sekali dua kali di beberapa tempat. Hanya karena beda mazhab begitu, bahkan tidak beda mazhabnya sama, hanya beda tata cara ritual keagamaan saja, beda amaliyah ubudiyah. Tata cara bagaimana ritual keagamaan itu, ritual peribadatan itu dipraktekkan. Sesama umat Kristiani itu rebutan gereja. Sesama umat Kristiani saling baku hantam, saling meneteskan darah. Bangunan yang sama diperebutkan antara umat Buddha dan umat Konghucu. Yang satu mengklaim itu wihara kami, yang lain mengatakan enggak, itu kelenteng kami. Mereka bertikai, berseteru, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi poin yang ingin saya katakan, problem umat beragama itu adalah justru orang mengingkari inti pokok dari ajaran agama. Atas nama inti pokok ajaran agama itu kemanusiaan. Inti pokok ajaran agama itu menegakkan keadilan, membangun kemaslahatan, menghindarkan diri dari kerusakan. Itu inti-inti pokok dari ajaran agama. Jadi moderasi beragama lahir dalam rangka untuk mengembalikan inti pokok. Karena ini sudah ekstrim ini. Orang beragama berlebih-lebihan. Israf ya, berlebihan. Melampaui batas. Di mana keduanya ini berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ini dikenal dengan istilah ekstrim. Jadi yang ekstrim itu bukan agamanya, tapi beragamanya. Agama pasti benarnya, karena agama datang dari yang maha benar, yang maha sempurna, Tuhan. Itu kan ajaran Tuhan, agama itu. Tapi cara sebagian umatnya memahami dan mengamalkan ajaran agama itu ekstrim. Maka beragamanya ini yang perlu dimoderasi. Beragamanya. Bukan agamanya. Betul. Jadi ini yang perlu dimoderasi karena dia ekstrim. Moderasi itu proses. Proses agar
pemahaman dan pengamalan keagamaan itu tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim, maka dia perlu dimoderasi, begitu. Baik, Pak LHS, ini kan kemudian moderasi beragama ini sudah berjalan, tetapi ternyata masih ada distorsi-distorsi, kemudian prejudice terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Moderasi beragama itu Islamic phobia lah, pendangkalan iman, ini anggarannya dari luar negeri, proyek luar negeri dan seterusnya. Mensikapi ini gimana, Pak? Iya. Iya, jadi sebenarnya kesalahpahaman itu wajar saja, lumrah saja gitu ya. Saja, ya. Iya, ada gium atau ada slogan yang mengatakan annasu a'da jahilu. Manusia itu seringkali memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Apa yang dia seringkali ya hanya karena nggak tahu aja. Jadi seringkali manusia itu punya kecenderungan dia akan memusuhi apa-apa yang dia tidak ketahui. Begini, jangankan moderasi beragama yang disalahpahami, agama itu sendiri, Islam misalnya, ajaran-ajaran Kristus, ajaran sang guru utama, Siddhartha Gautama, ajaran Buddha, semua ajaran agama itu disalahpahami oleh sebagian umatnya, Padahal itu ajarannya yang maha sempurna. Jadi agama saja disalahpahami, apalagi sekedar moderasi beragama. Jadi sebenarnya disalahpahami itu biasa saja. Mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena kekurang informasi dan seterusnya. Oleh karenanya, kita bersyukur saja dengan adanya kesalahpahaman dan seterusnya itu sebagai pemicu bagi kita untuk mungkin kita kurang bersungguh-sungguh mensosialisasikannya atau menjelaskannya, atau memang ini ujian juga bahwa sebuah konsepsi, katakanlah moderasi beragama, itu harus senantiasa diuji oleh zaman gitu, oleh situasi dan kondisi tempat di mana ekosistem ruang lingkup konsepsi itu tumbuh dan berkembang. Jadi kesalahpahaman itu ya disikapi saja secara positif gitu. Itu memicu kita, teman-teman di KUB gitu harus lebih semangat untuk menjelaskan moderasi beragama yang sesungguhnya seperti apa gitu. Ya, luar biasa. Pak LHS, ini terkait dengan moderasi beragama yang memang kita harus memahami, banyak yang belum tahu lalu kita kemudian mencoba mensosialisasikan. Tapi ada beberapa kritikan bahwa moderasi beragama selama ini dijalankan oleh pemerintah itu tahsilul hasil. Karena hanya memberikan pemahaman kepada orang-orang yang sebetulnya mereka sudah pemahamannya sudah, kalau dalam Islam itu Islam wasatiyah sudah, teman-teman ASN penguatan, penggerak moderasi, tetapi belum menjangkau di extended ke kelompok-kelompok yang harusnya menjadi target yang kita anggap mereka harusnya kita rangkul gitu. Pandangan Pak LHS terkait ini gimana, Pak? Jadi begini, semua agama punya ajaran yang senantiasa terus dilakukan. Jadi drilling lihat saja semua agama, ritual keagamaannya itu tidak cukup sekali, dua kali. Bahkan dalam sehari itu harus berkali-kali. Kenapa? Ya karena manusia itu punya kecenderungan lupa, hilaf. Maka kebaikan, kebajikan itu harus terus-menerus diingatkan. Itu. Jadi kenapa moderasi beragama juga ditujukan kepada kaum moderat? Itu penting sekali. Justru kan ada kaidah yang mengatakan menjaga, memelihara yang baik-baik, tradisi yang baik-baik, itu harus dilakukan. Al-muhafadzah ala qadimis sholih. Jadi yang baik-baik, orang yang sudah moderat, orang yang sudah baik-baik, ini harus dijaga, dipelihara. Diperkuat juga malah ya. Diperkuat, dijaga. Kan ini kan nggak turun begitu saja. Ini buah hasil dari amalan para pendahulu kita. Orang-orang tua kita, guru-guru kita. Sehingga sekarang hasilnya adalah sebagian orang moderat. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu kan punya dinamika yang tinggi. Karena
tidak hanya dirinya, pengetahuannya, cara pandangnya, pemahamannya yang terus berkembang, tapi lingkungan sekitarnya juga berkembang. Berkembang, betul. Dan beragama, memahami dan mengamalkan ajaran agama itu kan akan terus berkembang. Sehingga selalu saja akan muncul pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang ekstrim itu. Ekstrim, ya. Oleh karenanya, selain menjaga, memelihara, merawat yang baik-baik peninggalan dari warisan para pendahulu kita, Betul, ya. kita juga dituntut untuk berkreasi, berinovasi, untuk melahirkan yang lebih baik lagi. Apa yang lebih baik itu? Jangan sampai yang ekstrim-ekstrim itu lalu kemudian membesar, berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka selain kepada yang moderat, moderasi beragama juga ditujukan kepada mereka yang ekstrim, yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam beragama. Maka moderasi beragama itu ditujukan kepada semuanya umat beragama, tidak peduli apapun agamanya, semuanya, dan pada strata, lapisan yang semua, baik yang moderat maupun yang belum moderat, itu harus senantiasa diingatkan terus, diingatkan. Baik, gitu. Belakangan ini muncul juga beberapa, saya kira perspektif baru. Beberapa waktu lalu saya diundang juga di BRIN untuk berbicara masalah beragama bermaslahat. Seolah-olah ini ada sesuatu something new nih Pak LHS ya. Beragama maslahat. Kan kita moderasi beragama. Sekarang BM nih, beragama maslahat istilahnya. Saya dengar-dengar juga ini dari Bapak Nas juga gitu ya. Ini kan seolah-olah ini MB ini kan sudah luar biasa ini, kok ada sesuatu yang baru. Karena dianggap informasinya, ya mumpung ini ada Pak LHS, kita langsung cross check aja nih ke sumber utamanya. Moderasi beragama itu nggak bisa menjangkau persoalan-persoalan kekinian kayak judi online, narkoba, dan lain sebagainya gitu. Sehingga perlu kita itu beragama maslahat, mencegah mafsadat itu jauh lebih besar. Pandangan Pak LHS terkait dengan pendekatan baru ini gimana? Iya, sebenarnya sama saja ya antara moderasi beragama dengan beragama maslahat tadi. Beragama maslahat. Karena gini, yang satu hasil, yang satu proses. Yang satu hasil, satunya proses. Jadi beragama maslahat. Maslahat itu hasil. Maslahah itu adalah kebaikan yang mengandung manfaat. Kebajikan, kebaikan yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, itu maslahah. Maslahat. Ya. Itu. Seperti kursi ini. Ini benda maslahah. Gitu. Mikrofon, semuanya, lampu, semuanya. Karena ini kebaikan yang ada manfaatnya, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, semua agama pada akhirnya mengajak orang untuk menciptakan, melahirkan hal-hal yang maslahah, kemaslahatan gitu kan. Itu hasil. Untuk bisa maslahah, maka eksistensi manusia supaya dia maslahah, dia harus moderat cara beragamanya. Maka moderasi beragama itu proses. Untuk orang bisa maslahah, untuk orang bisa melahirkan, menjaga, memelihara, merawat, mengembangkan hal-hal yang baik, yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, maka pemahaman dan pengamalan keagamaan dia harus moderat. Jangan ekstrim. Kalau ekstrim ya nggak akan masalah dia. Jadi itu satu kesatuan saja, bukan dua hal yang saling dipertentangkan, dibedakan, apalagi diperhadapkan, apalagi dibentur-benturkan. Nggak perlu. Itu satu kesatuan. Iya, seperti iman dan amal itu satu kesatuan. Apa yang kita imani harus diamalkan. Beragama itu kan nggak hanya iman semata, juga harus amal. Tapi apa yang kita amalkan harus berdasar pada iman. Kan begitu. Jadi itu satu kesatuan. Nah, oleh karenanya, kalau menurut saya itu satu kesatuan. Karena yang satu proses, yang satu hasil. Yang kedua, apakah moderasi beragama nggak bisa merespon, menjawab persoalan-persoalan judi online, apalagi narkoba? Saya pikir sangat bisa, justru kan begini. Moderasi gini, fahami dulu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu upaya, proses tadi saya katakan, ikhtiar, upaya, usaha setiap kita agar cara pandang, sikap dan praktek beragama itu tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Jadi poinnya di situ.
semua yang dikatakan narkoba, judi online, apalagi miras, korupsi semua itu adalah tindakan ekstrim. Apa ekstrim? Ekstrim itu maksudnya berlebih-lebihan dan melampaui batas. Itu tindakan yang merusak. Narkoba pasti merusaknya. Judi merusak, nggak ada manfaat, tidak ada kemaslahatan di sana. Tidak ada orang kaya karena judi, nggak ada. Tapi sebaliknya, semua pelaku judi pasti akan jatuh miskin dan pakai keluarganya rusak. Minuman keras, apalagi. Jadi itu semua itu, kenapa orang melakukan itu? Karena dia punya pemahaman dan amalan yang berlebih-lebihan. Yang israf ya, berlebih-lebihan. Iya, kalau orang cara berpikirnya dan amalannya moderat, nggak akan mungkin dia mau mabuk-mabukan. Pasti. Karena orang mabuk itu nggak terkontrol. Dia pasti, kalau orang mabuk itu pasti pemahamannya atau amalannya sudah berlebih-lebihan, sudah melampaui batas. Narkoba, judi online, nggak ada orang main judi online bisa kaya, nggak ada. Jadi justru cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Kenapa praktek beragama? Karena dalam konteks Indonesia, semua amalan manusia itu berbasis pada keyakinan keagamaan. Betul. Karena ini bangsa yang sangat agamis. Sangat religius. Sangat religius. Kan kita mau apa saja, itu kan terkait dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu tidak hanya menjadi dasar titik pijak di mana setiap kita akan melangkah, itu basisnya, dasarnya adalah nilai-nilai agama, tapi nilai-nilai agama itu juga arah orientasi kemana kita hendak menuju. Semua tujuan itu harus terkait dengan nilai-nilai agama. Jadi itulah bangsa Indonesia yang sangat agamis, yang sangat religius itu. Oleh karenanya, kalau faham dan amalan keagamaan, apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, apapun agama yang kita anut, kalau faham dan amalannya itu moderat, maka kemaslahatan akan muncul. Itu buah dari proses moderat itu. Jadi itu satu kesatuan. Betul. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa moderasi beragama nggak bisa menyelesaikan judi online. Sangat bisa. Bahkan even masalah lingkungan pun bisa berarti ya? Semua hal lingkungan. Karena semua manusia itu kan terkait dengan cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Dan kita tahu semua aktivitas kita itu basisnya agama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Dan ini tidak hanya monopoli umat Islam, umat Kristiani juga begitu, umat Buddhis juga begitu, Hindu juga begitu, Konghucu juga begitu, semua. Betul. Baik, teman-teman, saya kira udah clear ya. Ini dari sumbernya langsung, tidak perlu diperhadapkan antara moderasi beragama saya pikir dengan beragama maslahat. Kemudian bahwa moderasi beragama itu juga bisa dikontekstualisasikan dengan isu-isu kontemporer. Betul. Termasuk masalah lingkungan juga ya, Pak LHS. Baik, ini luar biasa. Saya ini banyak juga mendampingi Pak LHS waktu dulu beliau menjadi menteri. Terima kasih. Dan, saya kira saya mau mengucapkan congratulations juga untuk buku moderasi beragama itu sudah di bahasa Inggris kan, loh, keren banget. Iya, alhamdulillah. Saya kira terima kasih. Luar biasa. Iya, itu teman-teman dari Balitbang yang menerjemahkan itu ya. Pak LHS, terkait dengan ini mungkin sedikit nostalgia. Dulu Bapak itu kan sempat waktu jadi Menteri Agama, Pak Wakil Menterinya betul Pak Profesor Nasaruddin Umar ya, Pak? Oh iya, itu periode Pak SBY yang kedua. Pak SBY yang kedua. Pak SBY yang kedua, ya. Bisa diceritakan, saya dengar-dengar ada pemberitaan Bapak sempat kehilangan, kenapa kok tiba-tiba Wakil Menterinya ditiadakan gitu ya? Dan sekarang beliau jadi Menteri Agama ya, Pak? Jadi saya menjadi Menteri itu kan Juni 2014, ketika Presiden Kabinet Pak SBY yang kedua, begitu ya. Nah, ketika itu memang Menteri Agama ada Wakil Menteri Agama. Waktu itu kan saya menggantikan Pak Surya Dharma Ali. Saya menggantikan. Nah, wamennya ketika itu adalah Pak Nasaruddin Umar. Gitu. Jadi selama sekitar 4 bulanan, 4 sampai 5 bulan itu saya amat sangat terbantu punya wakil Pak Nasaruddin Umar, karena beliau banyak sekali mendampingi saya, membackup. Karena misalnya undangan kepada menteri itu kan banyak sekali. Itu kan mereka kan juga mengharapkan semua datang. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain di Kementerian Agama kan sangat besar sekali. Jadi ketika lalu kemudian kabinet Pak Jokowi yang pertama, saya lalu kemudian terpilih kembali menjadi Menteri Agama,
Pak Jokowi tidak menerapkan adanya wakil Menteri Agama. Hanya Menteri Agama saja, tidak wakil. Maka saya merasa kehilangan di situ. Tiba-tiba saya sendiri di Kementerian Agama itu. Jadi saya merasakan kehilangan lah. Kan biasanya kan begitu. Kehilangan itu kan baru dirasakan setelah hilang, setelah tidak ada, kan itu yang namanya hilang. Pak Elhas, mohon izin, ini terkait dengan beliau sekarang jadi Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau selalu punya message yang diamplifikasi bahwa Kementerian Agama akan berhasil kalau umatnya itu tidak berjarak dengan ajaran agamanya. Ketika umat berjarak dengan ajaran agama, maka Kementerian Agama itu gagal ini. Nah, terkait statement beliau dan program beliau ini kepingin bersih-bersih Kementerian Agama, transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya, ingin menjadikan Kementerian Agama itu yang dibanggakan, apa yang bisa Pak Elhas sampaikan? Pertama, saya bersyukur bahwa beliau mendapatkan amanah kepercayaan untuk memimpin Kementerian Agama yang sangat besar ini. Karena saya tahu betul beliau ya integritasnya baik, latar belakang akademisi, tapi juga seorang sufi. Saya menganggap beliau sufi gitu ya. Karena mendalami tasawuf, mendalam dan juga diamalkan gitu, tidak hanya pengetahuan. Nah, saya pikir saya setuju sekali pandangan beliau bahwa umat masyarakat, umat beragama ini akan baik kalau dia tidak berjarak dengan ajaran agama. Ajaran agama itu ada dua. Pertama, ajaran-ajarannya yang universal, dan yang kedua yang partikular. Yang universal ini yang inti, yang pokok, yang usuli. Usuli. Yang kedua ini yang partikular, yang cabang, furu'i. Gitu. Nah, yang dimaksud beliau adalah ajaran-ajaran agama yang universal. Yang ini menjadi fokus perhatian moderasi beragama sebenarnya. Kalau yang partikular, yang cabang, ini nggak perlu diseragamkan, karena ini sunatumullah, keragaman di sini. Jangankan antara umat beragama yang satu dengan yang lain, sesama umat beragama, satu agama, ini bisa beda-beda. Gitu, sama-sama Muslim, bahkan sama-sama satu mazhab, sama-sama ahli sunnah, itu sholat subuhnya beda. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, gitu kan. Jadi di sini tuh keragaman, sama-sama umat Kristiani, liturginya dalam gereja beda-beda. Jadi di sini ini keragaman yang tidak perlu diseragamkan, karena ini given, ini sunatumullah, maka cara penyikapan kita adalah dengan toleransi saja. Kemauan dan kemampuan untuk menghargai, menghormati perbedaan di wilayah ini yang ada pada orang lain. Ini bukan bidang garapan moderasi beragama sebenarnya, karena tadi itu cukup tasamuh, cukup toleransi. Moderasi beragama seperti yang disampaikan oleh Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita, adalah yang universal ini. Yang ini nggak boleh disimpangi, nggak boleh diingkari atas alasan apapun juga. Kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan tadi. Menghormati yang tua, melindungi yang muda, itu kan nggak peduli. Siapapun manusia itu, kalau dia lebih tua dari kita, apapun etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun jenis warna kulitnya, kalau dia lebih tua, ya kita hormati. Itu ajaran semua agama. Kalau yang muda, ya lindungi dia, ayomi. Gitu. Ya, itu aja, itu nilai universal. Jangan mencuri, jangan berbohong, itu ajaran universal. Semua jangan membunuh. Nah, oleh karenanya, betul sekali pandangan beliau, pendapat beliau, selama umat beragama menjaga nilai-nilai ajaran agamanya yang universal, kehidupan ini akan damai, kerukunan ini akan tercipta. Pak Elhas, ini merupakan sesi yang terakhir, kira-kira ada closing statement yang mau disampaikan oleh Pak Elhas? Itu pertama, saya ingin mengapresiasi dan bersyukur ya, Pusat Kerukunan Umat Beragama terus tidak hanya menjaga eksistensinya, tapi mampu mengembangkan diri dengan program-program yang terus inovatif, kreatif, dan itu penting karena kehidupan ini kan sangat dinamis. Jadi saya ingin mengapresiasi teman-teman yang ada di PKUB Kementerian Agama ini. Baik, terima kasih atas pencerahan yang dilakukan dan banyak kita dapatkan dari Bapak LHS, Bapak Menteri Agama periode tahun 2014 tahun 2019, dan beliau ini bersama Ibu. Terima kasih Ibu yang sudah mendampingi Bapak juga. PKUB itu punya tagline Pak LHS, tagline-nya aja, let's contributing to peace together. Bisa kita ucapkan bareng-bareng Pak? Apa? Let's contributing to peace together. Ya, bareng-bareng ya Pak. 1, 2, 3.
Let's contributing to peace together. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggak terasa. Nggak terasa. Cepat sekali.